Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mau kuliah, apa kabarnya nih? Oke teman-teman, khusus di postingan kita pada kali ini, kita akan sharing bareng Kang Akmal juga Teh Nafila. Tentunya sharing kita kali ini tentang kehidupan perkuliahan sebagai anak tingkat 1 ya khususnya. Halo Kang Akmal, halo Teh Nafila. Hai Afifah. Oke, sebelum kita sharing nih, boleh dong kenalan dulu kalian ini siapa sih? Oke, kenalin, nama aku Nafila Hamasa Muslimat, tapi biasanya dipanggil Filah, Napil, Naf, lumayan banyak lah, bervariasi. Terus aku dari Prodi Psikologi UPI angkatan 2021. Jadi sekarang lagi menikmati indahnya semester 2 sih. Nama saya Sultan Akmal Hibrizi, biasa dipanggil Sultan atau Akmal dari Prodi Pendidikan Sosiologi angkatan 2021. Wah, keren-keren nih. Jadi Kang Akmal dari jurusan Pendidikan Sosiologi dan Teh Nafila dari jurusan Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia ya. Wah, dari nama programnya nih sepertinya sama ya, padahal kalau dipelajari lagi ini memiliki disiplin yang berbeda. Oh iya, kalau Kang Akmal sama Teh Nafila tuh bisa masuk UPI lewat jalur yang berbeda ya? Ya, bener banget. Kalau saya masuk ke UPI lewat jalur SBMPTN. Kalau aku masuk UPI jalur prestasi istimewa, alhamdulillah. Wah, bisa share dong gimana perasaannya sih bisa masuk UPI lewat jalur yang kalian pilih? Bisa masuk UPI lewat jalur SBMPTN pastinya bersyukur banget ya. Karena saya udah berusaha semampu saya untuk belajar lintas jurusan untuk persiapan UTBK, kemudian nunggu pengumuman yang bikin deg-degan dan kepikiran. Tapi selain nunggu pengumuman itu, saya nggak diam. Saya bantu dengan minta doa dan berdoa, serta berlatih untuk ikhlas dan sabar kalau pada pengumuman nanti saya nggak diterima untuk kuliah pada tahun ini dan berusaha lagi di kesempatan SBMPTN tahun depannya. Perasaannya pasti seneng banget sih, karena bisa dapat kesempatan yang luar biasa gitu. Jujur ya, pas nunggu pengumuman itu aku super duper deg-degan gitu, tapi aku optimis aja gitu, optimis nomor 1, karena ya mau gimana pun kita harus tetap yakin gitu, sama percaya sama si ya Allah pasti yang terbaik gitu kan. Jadi kita optimis tapi tetap realistis gitu. Mungkin aku izin cerita sedikit ya tentang persiapan aku buat ikut jalur PI ini. Fun fact, waktu itu aku daftar PI pas H-1 penutupan pendaftaran. Mepet banget gak tuh? Karena sebelumnya aku kira yang tersisa di UPI itu tinggal jalur mandiri aja. Tapi ternyata pas aku baca lagi di webnya, di UPI itu ada jalur lain, yaitu jalur prestasi istimewa ini. Terus aku kan lihat tuh apa aja persyaratan umumnya, apa aja berkas yang harus disiapin, timelinenya gimana, dan juga berapa biaya pendaftarannya. Setelah aku baca lebih dalam lagi, aku langsung gas dong nyiapin segala sesuatunya. Aku isi formulir biodatanya, bikin portofolio karya. Oh ya, FYI, karena memang aku waktu itu punya beberapa karya seni dan sastra, aku punya lukisan, gambaran, dan beberapa buku juga. Akhirnya ya aku submit itu, dan aku juga apply semua sertifikat kejuaraan yang aku raih gitu selama 5 tahun terakhir. Dan yang terakhir tentunya aku bayar biaya pendaftarannya. Setelah itu ya aku submit dan ikuti semua alurnya. Untuk alur jalur ini ada 3. Yang pertama itu screening prestasi kita, yang kedua itu tes, dan yang ketiga wawancara. Untuk tesnya sendiri itu ada tes kecerdasan, tes psikotes, sama tes motivasi berprestasi. Nah setelah tes itu kan wawancara ya. Nah di wawancara juga ini isinya kayak memastikan gitu seberapa benar prestasi yang kita raih, apakah prestasi itu benar-benar punya kita gitu, dan segimana kita bisa mengimplementasikan apa yang sudah kita raih gitu. Nah kemudian juga setelah selesai semua alurnya, waktu itu tinggal nunggu pengumuman, dan waktu itu kan pengumumannya berbarengan ya sama yang jalur seleksi mandiri. Nah jadi pas aku cek, alhamdulillah keterima, qadarullah ya aku lanjutin dan aku terima dan aku lanjutin buat jalur ini kayak gitu. Sekarang kan kalian udah ngejalanin perkuliahan nih selama kurang lebih 2 semester ya. Malahan sekarang udah mau UAS lagi. Gimana sih pengalamannya kuliah online? Kuliah online itu bagi saya sendiri memberikan keuntungan, tapi tentunya ada juga tantangannya.
Keuntungannya adalah fleksibilitas tempat dan waktu, hemat biaya transportasi gitu ya, dan lebih banyak waktu untuk belajar mandiri di rumah. Nah, untuk tantangannya sendiri yang saya rasakan adalah perasaan sepi dan kurang antusias dalam perkuliahan. Karena memang suasana rumah kan bukan suasana akademis ya. Saya nggak bisa lihat lalu lalang mahasiswa yang mau ke kelas atau sedang berkuliah atau melaksanakan kegiatan akademis lainnya. Mungkin suasana akademis seperti itu yang saya harapkan gitu, sehingga saya benar-benar merasa dan sadar bahwasannya saya sudah berkuliah di UPI. Tapi di balik itu banyak banget pengalaman berkesan yang cuma saya dapetin waktu kuliah online. Di antaranya adalah bisa ikut beberapa kegiatan di satu waktu lewat Zoom meeting, bisa pakai virtual background yang tematik, bisa nonton ulang pematerian dari dosen lewat hasil record Zoom, dan masih banyak lagi hal-hal yang mungkin bisa kita dapatkan cuma ketika kita kuliah online. Pengalaman aku selama kuliah online yang pasti ada sukanya, ada dukanya gitu ya. Sukanya kuliah online itu ya lebih fleksibel gitu, terus juga karena materinya relatable gitu sama kehidupan sehari-hari, terus karena memang aku mau dan minat dengan jurusan psikologi ini, ya jadinya enjoy gitu belajarnya. Terus kan kuliah online sendiri itu bikin comfy banget ya di rumah, jadi enak banget gitu, kayak bisa sambil ngerjain segala sesuatu gitu, kayak bisa sambil dengerin murotal, bisa sambil minum, terus didukung dengan kondisi belajarnya yang enakan banget gitu. Jadi kondisi kamarnya yang bener-bener well prepared gitu, rapi, bersih, adem, wangi, kan belajarnya jadi enak gitu. Mungkin akan berbeda dengan offline yang akan ada banyak orang di sekitar kita gitu, dan itu harus menyesuaikan lagi gitu nanti kalau offline. Kalau online kan kayak kita sendiri di kamar bisa fokus gitu, ya kayak gitu sih enaknya. Terus juga pengalaman yang paling berkesan selama di kuliah di psikologi menurut aku ya, itu pengalaman berorganisasi sih, karena banyak banget itu benefit yang aku dapetin. Salah satunya aku jadi tahu hidden ability dari diri aku sendiri gitu, aku tahu kemampuan tersembunyi dari aku gitu, yang mungkin pas SMA itu belum keluar gitu. Terus juga kayak jadi nambah relasi tentunya gitu, karena bagi aku organisasi itu tempatnya berkumpul dengan orang-orang yang memang berbeda-beda karakter, berbeda sifat, dan isi kepala juga beda kan ya. Dan bagi aku gitu ya, organisasi itu jadi escape place ketika aku rungsing sama tugas-tugas akademik gitu. Terus juga yang pasti ilmu-ilmu psikologi yang aku pelajari selama 2 semester ini jadi pengalaman paling berkesan juga buat aku gitu. Ditambah lingkungan angkatan akunya yang mendukung, karena kayak teman-temannya asik, teman-temannya pintar, jujur pintar banget. Dan kayak kalau mau ambis bareng-bareng juga nggak susah gitu. Jadi dibilang kesulitan sama mata kuliahnya, iya memang. Cuma setiap orang kan pasti punya standar kesulitan masing-masing gitu ya. Cuma memang cukup mengagetkan gitu, karena untuk semester 1 sendiri biasanya kan mata kuliahnya itu yang mata kuliah umum kayak bahasa Indonesia, agama, dan pendidikan Pancasila dan sebagainya gitu. Terus semester 2 itu semakin spesifik, kayak ada sejarah psikologi, terus teori-teori, mazhab psikologi, aliran, dan sebagainya. Jadi intinya semakin tinggi yang pastinya semakin kompleks gitu. Terus kesulitan yang aku hadapin gitu, paling kayak materi yang susah dipahami gitu, terus beban tiap semester semakin berat gitu, atau enggak capek karena kelasnya itu mantengin laptop mungkin lebih dari 12 jam ada gitu. Terus belum lagi tugasnya suka barengan deadline-nya gitu, tenggatnya barengan, ditambah lagi kadang materinya yang susah fokus gitu, susah fokus materi, atau enggak susah fokus itu misal kayak banyak tugas kelompok dan anggotanya misal kadang online itu nggak barengan gitu, jadi agak susah koordinasinya. Dan FYI kata dosen juga emang udah kodratnya gitu, tiap naik semester bakal makin berat gitu beban matkul dan tugas-tugasnya. Tapi menurut aku itu wajar kok, karena kan kita berproses sampai pada akhirnya insya Allah gitu kita jadi sarjana yang terbaik gitu, yang atas usaha-usaha yang telah kita lakukan gitu. Dan nggak ada pengorbanan, nggak ada perjuangan yang sia-sia kok gitu. Jadi pasti manfaatnya atau keuntungannya buat kita lagi gitu. Terus kalau solusi dari aku gitu ya, buat ngehadapin suka duka yang kayak yang tadi
kalau aku misal gak paham nih sama satu matkul, biasanya aku pahamin dulu, baca sendiri, baca-baca lagi dari artikel, jurnal, atau yang paling penting dari PowerPoint dosen yang dikasih, dari materi atau bahan-bahannya. Terus kalau misal masih gak paham juga, ngajakin teman-teman yang lain buat belajar bareng gitu, kan lebih enak ya. Terus aku juga biasanya bikin planning, mau ngerjain apa dulu gitu sesuai kebutuhan. Pokoknya harus tahu skala prioritas kita gitu, jadi tahu mana yang urgent. Terus selesain tugas-tugas akademik dulu baru organisasi gitu. Kalaupun misal bentrok nih antara tugas akademik sama organisasi, ya tetap nugas kuliah yang paling utama gitu. Karena tapi tetap juga organisasi nggak dikesampingkan, harus tetap berkabar gitu sama teman-teman yang lain. Intinya tetap ngimbangin, dan selain itu juga kayak jangan lupa buat ngelakuin hal-hal yang kita sukain gitu, kayak misal nonton film, baca buku, atau sekedar jalan-jalan keluar rumah kayak gitu. Terus biasanya kan karena aku di rumah punya piaraan, ada kucing, kelinci, sama hamster, aku biasanya main sama 3 piaraan itu. Jadi kayak apa ya, nge-refresh, jadi nggak ngerasa sendiri lah gitu. Terus juga kita harus punya mindset kayak tenang, ini pasti bisa kita laluin, pasti bisa kita lewatin. Jangan pernah maksa diri makin keras gitu. Kalau capek udah istirahat aja gitu. Jadi setiap hari kita harus bikin kalimat afirmasi yang positif gitu ke diri sendiri, karena itu bikin kita jadi tenang dan kita merasa nggak perlu terlalu keras gitu. Tapi jangan terlalu santai juga gitu. Dan yang paling penting sih berdoa gitu sama Allah supaya dikasih kemudahan, biar ngejalanin hari-harinya itu dibantu gitu kan. Mau gimana pun juga kita kan seorang hamba yang tujuan penciptaan kita juga kan untuk beribadah kepada Allah. Jadi segala sesuatu juga jangan lupa kita buat ibadah sama Allah, jangan lupa doa kayak gitu ya. Intinya kayak gitu, karena nggak bisa, selain diri kita sendiri yang bisa kita andalkan ya bantuan dari Allah gitu, nggak ada lagi gitu. Kayak gitu mungkin ya. Kalau dalam hal pertemanan gimana, aman-aman aja kan ya? Share dong gimana caranya biar kita bisa dapat teman dekat selama kuliah. Insya Allah aman. Untuk dapat teman dekat tentunya yang paling utama adalah jangan pilih-pilih teman. Kalau selama kuliah saya banyak berkelompok dengan teman-teman kelas saya, maka disitulah kesempatan saya untuk mengenal lebih dekat dengan teman-teman saya. Nah untuk itu, untuk berteman jangan batasi diri dengan memilih kriteria tertentu untuk orang lain yang bisa jadi teman kita. Selama orang tersebut gak berusaha untuk membawa pengaruh negatif kepada kita, tentunya kita bisa berteman dengan dia. Dan tentunya hormati dan hargai teman kalian. Beberapa caranya adalah jangan menggunjingkan teman dan bantu mereka kalau kita memang bisa untuk membantu. Untuk pertemanan sendiri, yang pasti kalau kita mau punya teman yang baik, kita juga harus jadi orang baik dulu. Karena kita itu kan pasti mengikuti tabiat teman kita ya. Nah, ketika kita sudah menerapkan prinsip-prinsip kehidupan kita, maka dari itu pasti bikin diri kita jadi punya kualitas yang baik dan punya pertemanan yang baik juga gitu. Ya intinya bisa cari circle yang positif, yang bisa ningkatin value dari diri kita gitu. Jangan malah bikin bisa kita ngerasa aman gitu. Ngerasa aman di sini tuh maksudnya ngerasa biasa aja gitu loh. Kayak setiap harinya malah makin mager, makin males karena isi lingkungan pertemanannya ngeluh terus gitu, misal kayak gitu. Nah, yang kayak gitu sih hindari banget gitu, karena emang benar-benar berpengaruh gitu siapa teman dekat kita gitu. Jadi cari yang bisa bikin berkembang dan nggak bikin kita males gitu si pertemanannya. Akang Teteh, biasanya kalau anak-anak SMA yang baru lulus sekolah dan mau kuliah tuh kan kadang suka insecure duluan ya tentang hal-hal apa aja sih yang bakalan dihadapi nanti. Kalau dari Kang Akmal sama Teh Nafilah nih, hal apa sih yang sekiranya bisa kita persiapkan untuk menghadapi masa perkuliahan nanti, khususnya buat para maba nih ya?
Yang perlu dipersiapkan untuk teman-teman maba menurut saya yang paling pertama dan utama adalah niat yang lurus untuk beribadah kepada Allah ketika berkuliah. Karena cita-cita dan tujuan bisa jadi berubah seiring berjalannya waktu, seperti yang saya dan mungkin teman-teman saya alami gitu. Niat yang lurus untuk beribadah kepada Allah bisa menjadi motivasi bagi kita kalau suatu saat kita capek dan stres dengan dunia perkuliahan, yang mana bakal teman-teman rasain ketika sudah masuk dunia perkuliahan. Nah, pada saat-saat seperti itu kita harus ingat bahwasannya Allah telah menempatkan kita di sini. Berarti inilah tempat terbaik untuk kita. Maka yang harus kita lakukan adalah berusaha untuk mensyukuri, karena banyak dari teman-teman kita di luar sana yang mau berkuliah tapi belum diberikan kesempatan. Jalani dengan usaha dan doa, dan niatkan untuk beribadah. Nah, kalau niatnya udah siap, boleh deh tuh siapin soft skill atau hard skill terbaik kalian, karena itu bakal menunjang banget perkuliahan kalian. Oke, persiapan menghadapi masa perkuliahan ya. Kalau menurut aku yang paling utama itu ubah mindset dan mental kita gitu. Kayak rubah pola pikir dan cara pandang kita terhadap segala sesuatu gitu. Kayak kita harus berpikir lebih panjang jauh ke depan, harus menimbang segala akibat dan konsekuensi dari setiap perbuatan kita gitu. Kayak kita harus bertanggung jawab lebih besar, terutama tanggung jawab untuk diri kita sendiri gitu. Mulai berani ngambil keputusan, pokoknya ngambil segala sesuatu itu dengan matang-matang gitu. Jangan pernah setengah-setengah dan jangan pernah anggap enteng perkuliahan gitu. Intinya kayak kita harus yakin kalau kita tuh nanti nggak akan lulus biasa-biasa aja. Jadi kayak emang ini tuh bukan masalah IPK doang, tapi emang seberapa besar perubahan positif yang terjadi sama diri kita gitu. Seberapa banyak kualitas diri kita itu meningkat selama kita berkuliah kayak gitu. Terus yang kedua mungkin kita harus lebih siap sih sama segala amanah yang nanti bakal kita pegang gitu. Karena ketika kita udah jadi mahasiswa pasti banyak banget tanggung jawab kita gitu. Misal jadi maba, jadi mahasiswa baru, berarti kita wajib buat ikut alur ospek dengan serius dan sungguh-sungguh gitu. Terus kalau udah jadi maba, kita kan harus ngerjain tugas di tepat waktu, terus harus ikut kelas, jangan absen, jangan pernah ninggalin kelas gitu. Terus juga kalau misal kita ambil pilihan untuk berorganisasi, ya harus selesaikan kerjaan yang udah kita dapetin gitu di organisasi itu. Jangan malah ngilang dan gak ada kabar gitu. Terus persiapan selanjutnya mungkin kayak tadi yang udah aku bilang, kayak pinter cari lingkungan pertemanan dan teman diskusi gitu. Jadi setiap harinya kita bukan ngomongin orang, tapi kita ngomongin apa rencana sama harapan kita ke depan, terus ngebahas, mungkin ngeevaluasi kesalahan-kesalahan diri kita sama teman-teman kita. Itu kayak enak banget sih kalau kalau nanti kalian udah punya, atau teman-teman udah punya lingkungan yang kayak gitu. Terus juga untuk selanjutnya mungkin persiapan aku sendiri kayak dulu nerapin cara belajar yang paling ideal gitu. Kayak yang mana ya yang menurut kita efektif dan sesuai sama gaya belajar kita gitu. Karena belajar di kuliahan itu kan akan sangat berbeda gitu dengan di sekolahan. Kalau pas kuliah itu kita dituntut kayak lebih mandiri, terus harus bisa nganalisis, ngembangin pengetahuan yang udah kita dapat gitu. Jadi nggak hanya belajar materi dari dosen aja gitu, tapi kita harus cari juga di sumber-sumber lain gitu. Terus juga karena di kuliahan itu mahasiswa itu harus berpikiran kritis gitu, kritis, tajam, terus orientasi atau tujuannya itu untuk pemecahan masalah gitu. Jadi kita nggak hanya nerima materi, tapi kita yang harus punya solusi gitu atas permasalahan itu kayak gitu. Terus persiapan yang selanjutnya mungkin lebih ke jangan jadi pemalu dan nggak boleh males nyari informasi, harus bisa berani, terus percaya diri gitu. Cara ngelatihnya gimana? Kayak kita bisa banyakin ngomong di depan kaca misalnya, atau nggak banyakin interaksi sama komunikasi minimal sama orang-orang rumah lah, misal sama kakak, adik, orang tua, teman, tetangga, atau siapapun itu. Jadi kayak ya nanti pas udah kuliah tuh lebih lancar gitu komunikasinya kalau kita udah sering berinteraksi gitu. Intinya kayak itu tuh buat belajar juga gimana caranya buat nanti kita bisa berani buat membukakan pendapat kita, terus
nggak takut buat berargumentasi, mengeluarkan argumen-argumen atau pendapat gitu ya. Dan juga gimana caranya untuk mempertahankan pendapat kita dengan logis, rasional, terus juga belajar buat nerima masukan sama pendapat orang lain gitu, nggak keras kepala kayak gitu. Terus juga persiapan yang terakhir menurut aku ya, kita harus bener-bener pahamin teknis sama administrasi kampus kayak gimana, kayak pahamin apa itu SKS, IRS, KRS, terus dosen wali, terus apa aja dokumen administrasi selama kita kuliah, atau enggak kotak jurusan atau kampus yang bisa kita hubungin, terus cara ambil semester pendek, cara ngehubungin dosen yang baik dan benar itu kayak gimana. Dan tentunya kayak misal cara-cara lainnya, kayak cara gimana ya cara bikin karya ilmiah yang baik dan benar kayak gitu. Itu pasti bakal susah kalau misal kita nggak belajar dari awal gitu. Kayak intinya kita harus selama kuliah ini ya harus bisa 3K, komunikasi, koordinasi, dan konfirmasi itu. Jadi kayak nggak melupakan hal-hal yang berkaitan dengan orang lain, karena kalau udah di kuliahan itu kita pasti berinteraksi sama banyak banget orang, banyak banget karakter, watak, sifat gitu. Jadi harus siap-siap diri kitanya harus berkualitas supaya kita nanti bertemu sama orang-orang yang sama-sama berkualitas juga itu. Terus mungkin tips paling terakhir banget dari aku gitu ya, itu ada duit itu singkatan dari doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Kita jangan pernah lupa berdoa sama Allah gitu, sama Tuhan. Jangan lupa ikhtiar bumi, usaha bumi gitu, ikhtiar belajar dan sebagainya. Dan yang terakhir jangan lupa tawakal gitu, serahin semuanya ke Allah semata gitu, serahin semuanya ke Tuhan. Jangan sampai kita merasa jangan sampai sombong lah, jangan sampai merasa kita kayak ini semua hasil usaha kita nih gitu. Jangan pernah ngerasa sombong pokoknya kayak gitu. Dan juga harus banyak-banyakin husnuzon sama Allah, ikhlas sama segala ketetapannya kayak gitu. Mungkin sekian dari aku, semoga bermanfaat.